nama saya Septiana Harun dengan nomor pokok mahasiswa 20202105000514. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya saat menjadi korban pembulian. Saat itu saya duduk di bangku kelas 3 SMP pada hari Selasa menuju pukul 12 siang di jam terakhir di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saat itu materi yang sedang dibahas tentang wawancara, di mana setiap siswa diminta untuk mempraktikkan dirinya menjadi seorang narasumber dan seorang pewawancara. Dan saat itu saya diminta guru saya untuk maju ke depan kelas untuk mempraktikkan diri saya menjadi seorang narasumber dan teman saya menjadi seorang pewawancara. Akhirnya praktik wawancara pun selesai, saya diminta untuk kembali ke kursi saya. Dan guru saya melanjutkan untuk menjelaskan materinya. Bel pulang pun berbunyi. Saya dan teman sebangku saya melangkah keluar kelas, namun kami berdua malah dicegah oleh segerombolan siswa yang berasal dari kelas kami juga. Mereka melontarkan kata-kata kasar dan cacian serta membentak saya. Karena perlakuan mereka kepada saya, akhirnya kami semua menjadi tontonan para siswa. Dan karena itu, saya memilih pulang dan tidak memedulikan apa yang mereka katakan. Saya dan teman saya akhirnya melangkah pulang, namun kami berpisah di tengah jalan karena jarak rumah saya yang sangat dekat dengan sekolah. Keesokan harinya, teman saya bercerita kepada saya kalau kemarin ia sempat dicegah oleh segerombolan siswa yang mencegah kami di sekolah, dan siswa itu juga melontarkan perkataan kasar kepada teman saya. Saya memberitahu kepada teman saya agar tidak memedulikan segerombolan siswa tersebut, agar masalah ini tidak menjadi kasus di sekolah. Saya berpikir dengan cara saya mendiamkan dan tidak memperdulikan perlakuan mereka kepada saya, itu akan membuat mereka diam. Namun ternyata tidak, mereka malah melakukan ulah mereka dengan lebih parah lagi. Pada hari Rabu pukul 7 pagi, di mana saat itu saya tengah membaca buku di kursi saya, seseorang datang menggebrak meja saya secara tiba-tiba dan membuat buku yang ada di meja saya terjatuh ke bawah. Setelah tindakan menggebrak meja, akhirnya satu temannya pun datang untuk menarik hijab saya hingga hijab saya terlepas dari kepala saya. Satu temannya datang pun untuk menarik dagu saya hingga jarum yang ada di hijab saya menusuk ke. Semua teman-teman yang ada di kelas saya hanya bisa menyaksikan kejadian tersebut tanpa memberitahu ke guru. Kejadian tersebut pun berlangsung lama, hingga pada hari Jumat, mereka melakukan tindakan yang lebih parah lagi. Teman sebangku saya pun akhirnya muak dengan perlakuan mereka, dan akhirnya ia bertindak untuk memberitahu guru BK kalau di kelas ini ada tindakan pembulian. Setelah teman saya melapor ke guru BK, akhirnya saya dipanggil ke ruangan BK untuk menceritakan tindakan pembulian tersebut. Segerombolan siswa itu pun dipanggil juga ke ruangan BK untuk menjelaskan maksud dari tindakan mereka, namun mereka tidak mengakui hal itu. Namun guru-guru sudah memperhatikan mereka sejak hari pertama mereka melakukan tindakan tersebut, hingga akhirnya mereka sudah tidak bisa beralasan lagi. Mereka pun diancam dikeluarkan dari sekolah atas tindakan mereka jika mereka melakukan hal itu lagi. Akhirnya, masalah pun selesai. Setelah beberapa hari masalah itu selesai, mereka masih melakukan cacian-cacian kepada saya tanpa sepengetahuan para guru. Saya pun memilih tidak melaporkan hal tersebut kepada guru karena saya tidak mau mereka dikeluarkan dari sekolah. Hal itu terus terjadi sampai di mana di hari pertama ujian nasional, mereka menarik saya keluar kelas untuk melakukan pembulian lagi. Karena masalah itu terus terjadi dan banyak siswa yang sudah muak melihat perlakuan mereka kepada saya, dan di hari itu juga banyak siswa yang membela saya, hingga akhirnya mereka menghentikan tindakan mereka kepada saya. Setelah perpisahan sekolah, saya akhirnya pun memasuki sekolah menengah atas. Saya merasa bebas karena sudah berpisah dengan orang-orang yang pernah melakukan tindakan bully kepada saya. Namun, ternyata saya masih satu sekolah dengan satu orang yang disebut ketua geng dari segerombolan siswa yang melakukan tindakan pembulian itu. Ternyata saat di sekolah menengah atas, orang itu tidak memiliki teman sama sekali. Setelah kejadian-kejadian yang saya alami dan saya melihat orang-orang yang pernah membuli saya dengan cerita hidup mereka yang sekarang berubah, saya menjadi mengerti bahwa tindakan kita saat ini akan menjadi dampak
di masa yang mendatang. Sekian cerita dari saya. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.